in Life adalah sebuah program talk show yang mengupas tuntas tentang energi positif dalam kehidupan sehari-hari. Ikutin program talk show A Plus in Life hanya di Perviki.tv, TV streaming, mandiri dan berbudaya. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Ari di program A Plus in Life. Masih bersama trainer kita yaitu Bapak Endiarto. Gimana Pak Endi kabarnya di hari ini nih? Kabarnya sangat baik sih Mas Ari, selalu baik. Selalu. Tetap semangat ya. Yes, semangat yeah. pagi selalu semangat. Ya, pemirsa dan Pak Endi, saya kedatangan kawan lama nih ya. Yeah. Kemarin saya nggak sengaja ketemu dan bercerita-cerita. Nah ceritanya menarik adalah dia sakit katanya beberapa minggu lalu ya. Dan sakitnya itu agak menarik bagi saya ketika cerita. Kenapa? Di awal dipikir medis, tapi ketika diperiksa ke dokter ternyata normal semua, bersih sehat. Nah, jadi berpikiran bahwa ini adalah non medis. Nah, tapi sebelum saya kulik lebih jauh, lebih baik dia yang bercerita. Oke. Bung Elhan, apa kabar? Oh ya, saya lupa mengenalkan Bung Elhan ini adalah seorang influencer yang kerjaannya keliling Indonesia. Udah berbagai pulau di Indonesia sudah disambangi oleh beliau. Dan mungkin yang menarik lagi tadi ada hal-hal yang mistis di setiap daerah. Dan kita nggak pernah tahu kalau kita tidak ada yang pernah kejadian. Dan ini adalah Bung Elhan yang habis tugas ya, terus pulang sakit ya. Menarik sekali bagi kita dan pemirsa juga ingin tahu. Silahkan diceritakan Bung Elhan. Ya, terima kasih Mas Ari. Pak Endi, saya senang banget ketemu Pak Endi ini apa? Oh, dia motivator ini. Saya sering lihat videonya di YouTube. Dia trainer motivator energi plus. Ya, energi positif itu. Nanti boleh saya nanya ya silakan soal energi itu ya Mas Ari. Boleh. Kembali lagi tadi ke pertanyaan. Ceritakan ya kejadian kemarin sakit itu awalnya bagaimana? Ya, jadi saya akan flashback ke 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu memang saya lakukan perjalanan untuk kelajuan pertanian. Saya berangkat bersama Sahabat Tani Indonesia. Waktu itu ke Aceh, dari Aceh ke Kalimantan, terus ke Jawa Timur, Jawa Tengah, dan pokoknya keliling. Nah, ketika pada hari 2 bulan ke sini, ada fase masa saya istirahat di rumah. Tapi ketika saya istirahat di rumah, saya malah sakit. Nah, sakitnya itu pinggang. Jadi pinggang saya ini merinding saya ini. Sakit banget Mas pinggang saya dua-duanya. Dadakan ya? Dadakan. Nah, setelah hari pertama sakit pinggang, malamnya saya mulai merinding, mimisan, tapi bukan darah, cuma mimisan ini aja keluar gitu ya. Ya. Mata sakit. Dan kalau kita lihat badan panas nggak? Badan panas meriang. Dan saya sempat ke dokter 24 jam waktu itu minta obat, dikasih juga oleh dokter-dokter baik itu obat anti nyeri, anti ini segala macam. Dan ringkas cerita, pada suatu hari saya juga sampai ke IGD rumah sakit karena sakitnya nggak tahan Mas. Jadi obat yang dari klinik 24 jam nggak karena sakit. Karena ditanya, ini udah makan obat apa aja? Ini ini peredam sakit. Ternyata sampai ke IGD saya disuntik anti nyeri juga. Nah, begitu masuk ke IGD, saya disarankan untuk di USG besoknya. Di USG. Nah, setelah di USG besoknya tidak ada apa-apa di ginjal saya. Jadi mohon maaf, karena ketika masuk IGD itu saya disarankan oleh dokter-dokter terbaik itu banyak minum ya Mas, biar pinggangnya nggak sakit. Dan itu standar SOP gitu, banyak minum. Nah, karena yang saya pahami pun kalau sakit pinggang kemungkinan ginjal ada batunya mungkin kan. Tapi ketika di USG itu bersih ya. Termasuk darah saya pun dicek bersih, mata saya dicek nggak ada apa-apa. Nah, seperti itu. Tapi ketika malam tiba, saya takut banget kalau mau malam itu saya. Itu berapa lama itu sakit itu? Hampir 3 minggu. 3 minggu. Hampir 3 minggu. Dan itu kejadian September. Dan itu nggak ada berkurang ketika selama 3 minggu itu. Apakah sakitnya stabil gitu? Nah, ini yang menarik, yang aneh ya. Mohon maaf nih Pak Endi, mungkin nanti akan saya tanya soal energi. Setiap jam 7 malam saya merasakan menggigil. Jam 2 pagi saya merasakan menggigil selama sekitar 30 sampai 51 jam. Rutin seperti itu ya? Setiap malam. Sakit kok ada jadwalnya. Dan ketika pagi saya berjemur matahari karena kan sakit, jujur saya baru sakit kemarin, saya merasakan infus
Sebelumnya saya nggak pernah ke rumah sakit dirawat, saya belum pernah. Tapi ketika kemarin saya diinfus, makanya ketika pulang cari matahari. Nah, ketika saya pagi duduk, di situ ada mama mertua lewat, kok Elhan tuh lumayung, katanya. Kalau bahasa Sunda lumayung itu dia diem sambil bengong begitu. Dan orang-orang yang ngelihat saya itu, muka saya tuh aneh, mengerikan, bahkan benci orang ngelihat muka saya itu. Keluarga saya sendiri yang ngomong, saya geluh amat ngelihat muka kamu. Saya nggak tahu kenapa itu. Dan ya itulah yang terjadi, Mas. Seperti itu. Nah, sebelumnya kenapa itu bisa dadakan gitu? Artinya gini, ketika Elhan lagi tugas ya, udah ada gejala belum? Waktu berangkat gitu. Di dalam fase sakit, di saat saya merasakan sakit, saya pasrah kepada Tuhan yang Maha Tapi Esa. sebelumnya nggak pernah ada sakit pinggang seperti ini. Bahkan saya berpikir, apa salah saya? Siapa yang setelah mungkin ya, karena kan antara salah dan benarnya saya kan, saya mungkin sulit lah untuk melihat ke diri saya. Mungkin saya sampai minta maaf, bahkan di status WA saya minta maaf. Kalau ada yang saya salah, saya minta maaf. Dan saya sering banget tulis status, saya ingin kembali sembuh. Tapi artinya obat yang diberikan rumah sakit nggak ada yang menyembuhkan atau minimal mengurangi sakit itu. Mengurangi sakit iya. Ketika saya masuk IGD dalam keadaan sakit pinggang, saya disuntik anti nyeri, sembuh. Tapi setelah itu sakit lagi. Hanya jeda berapa waktu Iya, gitu, sakit, berapa jam gitu ya. Sakitnya itu panjang. Beda dengan yang terjadwal jam 7 dan jam 2 pagi itu. Jadi Siap. udah tahu nih, aduh bentar lagi nih. Sampai saya cari air panas karena sebentar lagi saya akan sakit, saya tahu. Nah, itu yang bikin saya bingung. Oke. Nih, saya tanya nih ke trainer atau motivator kita nih, Pak Endi. Pak Endi, tadi kalau lihat Bung Elhan itu ceritakan apa ya? Ketika dia sudah ke medis, ke dokter, dikatakan bersih, artinya sehat. Tetapi sakit itu tidak hilang juga. Dan itu yang menariknya adalah kok bisa ada jamnya gitu, sakit nanti jam 7 ya? Jam 7 habis maghrib, sampai jam 2 pagi. Dan itu rutinitas. Izin Mas Ari, jam 7 itu sampai jam 8, jam 2 pagi itu sampai jam 3. Oh, berasanya jadi, itu. Oh, jam 7 malam itu sampai jam 7 sampai jam 8. Setelah jam 8 ke sana normal. Normal, cuma ya itu dia begak gitu badan tuh. Ya pokoknya tapi sakitnya meriang. Meriang. Tapi yang sakit super sakit Hilang. banget. Adanya tuh muncul lagi jam 2. Jam 7 dan jam 8. Lalu muncul lagi jam 2 sampai jam 3. Jam 3. Berarti di dalam fase malam itu 2 kali kemunculan sakit yang sangat-sangat ini ya, sangat-sangat udah nggak bisa dibayangkan, digambarkan kalau kita ngomong. Lidah saya sampai keluar, Mas. Saking nahan sakitnya. Iya, dan hati kecil saya udah pasrah aja deh. Sekarang nih Pak Endi, kalau lihat dari ceritanya Bung Elhan tadi jam 7 sampai jam 8, cuma 1 jam. Nanti ketemu lagi jam 2 sampai jam 3. Kok bisa begitu? Ini kalau Pak Endi lihat dari kacamata Energi Plus, ada yang salah nggak sih dalam sistem tubuhnya itu? Ataukah mungkin ada tanda kutip negatif ya dari aura lingkungan luar gitu? Iya, memang seperti kasusnya Bung Elhan ini bukan yang pertama dan bukan satu-satunya, seringkali terjadi. Karena apa? Ya suka nggak suka, kita itu memang harus mengkonfirmasi kehidupan kita ini ada di dalam 2 energi, positif baik atau negatif tidak baik. Suka nggak suka, masuk akal atau enggak, kita itu faktanya demikian. Nah, kalau secara medis, secara ilmiah seperti tadi udah di laporan dan hasilnya baik dan normal, tapi faktanya masih tetap sakit, itu kita harus mawas diri dan tidak berkeras hati. Kan kadang ada orang yang memang ya mohon maaf, bukan karena dia masa bodoh, tapi dia enggak, ini harus tetap secara medis gitu. Tetapi kita juga bisa mendengar cerita-cerita, ya bukan kami merendahkan medis, enggak, tapi faktanya ketika medis terus dilakukan, bukannya semakin meringankan atau kurang, tapi semakin berkomplikasi macam-macam gitu loh. Nah, dalam kasus ini kalau saya patokannya sama seperti Bung Elhan. Kalau saya sedang sakit, saya juga sering sakit pinggang, bahkan sampai tidak bisa keluar air kecil dan sebagainya. Saya tindakan pertama medis.
Tetapi apabila medis tidak membawa dampak, saya sudah langsung switch beralih haluan bahwa ini bukan karena kuman sakit penyakit, tetapi karena something, yaitu ada energi negatif, entah ini yang ada dari dalam diri saya atau yang ada dari luar. Nah, ketika saya menyadari, ini medis nggak bisa, berarti ada ini, maka saya langsung beralih haluan menerapi itu dengan konsep energi positif. Jadi saya harus meningkatkan energi positif saya, secara otomatis energi negatif itu akan keluar. Energi negatif itu bisa tentang tubuh kita yang sakit, tentang pikiran kita yang terganggu, tentang hati kita yang emosional, tentang kondisi kita yang tidak bahagia. Saya tanya dulu Pak Indi ya. Bung Elhan nanti bisa juga ceritakan itu awalnya gimana sih sebelum sakit itu? Sebelum sakit itu jadi ada sesuatu yang tiba-tiba badan saya panas. Jadinya tahan dulu. Tahan dulu pemirsa, karena ini semakin menarik untuk kita bahas Pak Indi ya. Karena kan harus tahu awalannya dulu, kenapa bisa sakit begitu ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di dalam A+ in Life.